Ya, terima kasih Pak Iqbal. Jadi ikhlas itu kita kembali dulu kepada kata dasarnya khalasa. Artinya murni. Murni pada yang satu. Murni hanya untuk Allah semata. Nah, itu ya. Makanya di al-ikhlas itu tidak ada kata ikhlas di situ. Tetapi semuanya mengarah kepada yang satu. Ya. Qul ahad, Allah samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi 4 ayat 5 statement mengarah kepada satu. Jadi cocok itu tadi innamal niat. Niatnya. Dan saya ingin mengutip falsafah orang Makassar. Ambat itu pendaku lampa. Dan Stephen Covey mengatakan start from the end. Kita mulai dari akhir. Mulai dari akhir, mulai dari tujuan. Seperti yang dikatakan Pak. Jadi mulai dari dia dulu. Jadi sebelum melakukan sesuatu, dimantapkan bahwa ini tujuan saya adalah karena Allah dengan membantu ini. Jadi selalu mengarah kepada tujuan. Nah, itu falsafah orang Makassar yang setara dengan statement daripada seorang pakar manajemen kelas dunia. Ya, saya dulu tidak paham itu. Kenapa mulai dari akhir? Kenapa orang Makassar ambat itu pendaku lampa? Artinya well planned action. Jadi satu rencana matang kepada tujuan. Tujuannya itu hanya satu, Allah. Ya, jadi kita membantu ini karena Allah. Kita membantu ini karena Allah. Jadi memang harus selalu begitu. Jadi pendekatannya memang hanya kepada Allah. Ya, barulah kita melaksanakan. Jadi khalasa. Saya tadi itu mengenai inilah media sosial sekarang ini. Begitu mudah orang mengkritik itu sebenarnya saya juga tidak setuju. Karena itu artinya tugasnya Allah diambil alih. Hanya Allah yang tahu itu. Jadi tidak boleh kita menilai ini. Boleh mengajukan saran tapi jangan menjudge. Jangan, tidak boleh kita karena ikhlas itu hanya yang bersangkutan dengan Allah. Berarti kalau kita mengetahui bahwa tidak ikhlas, berarti kita sudah intervensi. itu sudah waktu. Jadi saya itu saja. Bang Suma itu alamatnya saya tidak tahu, tapi dia seorang ahli debat dan sangat menguasai agama Kristen. Ya, dia sangat mengetahui orang Islam. Dia kristolog dia sangat mengalami. Dan dia berbicara berdebat itu di kitabnya. Artinya seperti Zakir Naik ini beliau. Seperti Naik. Tapi dia tidak mengaku sebagai ulama. Hanya mengatakan saya sebagai seorang pembela untuk mencegah saudara saya tidak masuk dalam agama lain. Mencegah yang sampai saudara saya itu dimurtadkan. Itu dia punya. Ya, dia punya ada kebunnya di sini, ada eranya di sampai saya juga tidak tahu. Iya. Jadi identitas diri dia tidak mau menampakkan. Takut bagaimana atau Allah. Tapi dia karate, jago ban dan hitam kalau saya. Tapi maksudnya ini dia mengkritisi Injil begitu, dia mengkritisi berdebat. Dan dia menantang dia badannya tegap. Dan dia pemain karate. Jadi dia dan hitam. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, jadi saya kira statement yang sangat benar ya, bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Itu sudah tidak bisa lagi dibantah, tidak bisa lagi diragukan. Tapi ya, kemudian apakah orang Islam sudah bisa beragama dengan sempurna? Nah, ini yang mungkin masih bisa dipertanyakan ya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, dan juga sama seperti tadi. Kalau ikhlas, jangan kita nilai orang ikhlas atau tidak. Ini juga sempurna atau tidak agamanya orang. Saya kira ini kembali kepada kita. Tidak usah kita mengatakan ini apa, kamu bid'ah, kamu ini ya. Ya, meskipun tentu kalau ada dalil barangkali saya lain persoalan ya. Ini mungkin kita bisa berbeda di sini. Cuman yang saya mau sampaikan bahwa seperti ini. Kalau menyangkut perbedaan agama tadi sudah jelas bahwasanya tidak ada yang bisa lagi ditolerir selain agama Islam. Tapi ketika kita dalam agama Islam ini banyak karakter ya, banyak pendekatan. Seperti saya kasih contoh seperti ini. Di antara jamaah kita semua ini, kan kita berbeda-beda. Ada mungkin bapak yang
kuat di sholat. Ada mungkin bapak yang kuat di puasa. Ada mungkin bapak yang kuat di zikir. Ada mungkin bapak yang kuat di zakat. Ada mungkin bapak yang kuat di haji, yang kuat di umroh, yang kuat tiap ini umroh bertahun-tahun, setiap tahun. Kita ini semua apa memiliki perbedaan potensi-potensi. Ya, dan itu apakah kita harus saling menyalahkan? Apakah misalnya saya kuat di sholat, Anda kuat di puasa, saya salahkan Anda? Apakah Anda kuat di puasa, saya kuat di zakat, Anda salahkan saya? Kan tidak. Jadi saya kira kita sesama Islam ini, ya saya kira berhentilah kita saling salah menyalahkan ya. Ya, saya kira kita masing-masing punya dalil, masing-masing punya sumber ya, yang ya kita meyakini bahwa itu semua berasal dari Rasulullah SAW, tapi mungkin ya dengan pendekatan yang berbeda, dengan cara penafsiran yang berbeda ya. Ya, masa kita nabi sama, kitab suci sama, kok kita harus saling menyesat-nyesatkan? Ini saya kira yang harus kita hindari. Ya, kecuali kalau memang itu sudah di luar ini, di luar yang karena ada ketetapan MUI saya kira yang sudah dikeluarkan itu mengenai organisasi yang sesat. Nah, kalau itu sudah di luar dari keputusan MUI, saya kira itu sudah memang bisa kita nyatakan sesat. Tapi selama masih dalam ada 10 poin itu, kalau mungkin Bapak bisa cari di Google, 10 fatwa MUI mengenai organisasi Islam yang sesat ya. Itu ada memang. Dan itu kalau sudah nyata-nyata keluar dari 10 poin itu, saya kira kita bisa sepakat bahwa itu sudah sesat. Ya, tapi ketika masih masuk dalam 10 kategori itu, saya kira kita harus berlapang dada menerima perbedaan bahwa ya saudara-saudara kita juga punya dalil. Kita juga punya dalil, ya jadi kita harus ya saling menghormati, saling menghargai. Ya saya kira demikian. Salah dan benarnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.